Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkin Alvareski dengan NIM 120220206 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang bakal saya bawakan, yaitu pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster dengan dosen pengampu Bapak Asin ST MT. Untuk outline yang bakal saya bahas di sini ada yang pertama itu latar belakang, yang kemudian yang kedua ada penjelasan pokok pemikiran keunggulan wilayah kompetitif, kemudian yang ketiga ada teori klaster, dan yang keempat kebijakan dan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif teori klaster. Untuk outline yang pertama itu adalah latar belakang. Pada latar belakang yaitu menjelaskan terkait konsepsi yang dikembangkan oleh Porter bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster itu sendiri. Di mana pada klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan dan produktivitas dan daya saing perdagangan. Kemudian juga pada konsep ini dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Yang mana menurut Porter, pendekatan tradisional kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu pokok pemikiran, di mana untuk pokok pemikiran yang diusulkan oleh Porter mengusulkan arah baru pengembangan wilayah dari sumber dari Porter tahun 2003. Yang mana untuk yang pertama pokok pemikirannya itu pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Kemudian yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Kemudian yang keempat, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Kemudian yang kelima, pembangunan dengan prioritas dan urutan. Dan yang keenam atau yang terakhir itu pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Kemudian yang ketiga itu faktor yang menentukan keunggulan wilayah. Di sini dari faktor yang menentukan keunggulan wilayah terdapat ada tiga, yaitu keunggulan mikroekonomi, keunggulan makroekonomi, dan faktor environment. Dari keunggulan mikroekonomi sendiri, yang pertama yaitu meliputi seperti kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Dan yang untuk faktor yang kedua yaitu ada keunggulan makroekonomi, di mana di sini secara rinci dapat berupa kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu ada faktor endowment, di mana penjelasannya itu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, penduduk, dan warisan budaya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu terkait cluster. What do you know about cluster? Cluster ialah kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis secara langsung dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan yang saling melengkapi. Lingkup geografis cluster berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan satu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Lingkup geografis suatu cluster berkaitan dengan jarak di mana informasi transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Itu terkait apa itu cluster. Kemudian dari pengertian cluster sebelumnya dapat dirinci lagi itu berupa cluster itu meliputi seperti apa saja. Untuk yang pertama itu ada industri-industri terkait, di mana cluster mencakup berbagai industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan. Misalnya pemasok input khusus seperti komponen, pemesinan, dan layanan serta penyedia infrastruktur khusus. Dan yang kedua itu cluster meliputi lembaga pemerintah, di mana cluster termasuk juga lembaga pemerintah berupa universitas, lembaga think tank atau pusat penelitian. Kemudian yang ketiga, klaster juga meliputi seperti asosiasi perdagangan, di mana klaster termasuk asosiasi perdagangan dan badan kolektif yang melibatkan anggota klaster. Kemudian yang keempat, klaster juga meliputi investor perusahaan, di mana perusahaan asing yang melakukan investasi permanen juga dapat menjadi dan merupakan bagian dari klaster itu sendiri. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu komposisi ekonomi wilayah berdasarkan teori klaster. Untuk komposisi ekonomi wilayah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klaster global dan klaster lokal. Di mana menurut Porter klaster global itu ialah melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Berbeda dengan klaster lokal yaitu melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri.
Berikut ditampilkan grafik ataupun diagram perbedaan antara klaster global dan lokal, di mana klaster lokal lebih mendominasi dalam komposisi klaster di ekonomi wilayah. Di Amerika Serikat, sumber Porter tahun 2003. Kemudian itu terkait pembahasan outline yang ketiga, yaitu teori klaster. Teori klaster ialah manifestasi dari konsep Porter's Diamond yang diimplementasikan. Kedekatan yang timbul dari location, perusahaan, pelanggan, pemasok, dan institusi lain. Memperkuat semua tekanan untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Dalam artikel global Competitiveness Report tahun 1998, Porter menemukan bukti peran klaster dalam pembangunan ekonomi. Porter menguji secara statistik di sampel banyak negara dan menemukan dukungan empiris untuk teori secara keseluruhan tentang hubungan antara lingkungan bisnis ekonomi mikro dan kemakmuran ekonomi nasional, dan khususnya untuk dampak klaster lokal pada pembangunan ekonomi itu sendiri. Keajaran klaster yang dikembangkan dengan baik memberikan manfaat yang kuat untuk memproduktivitas dan kapasitas untuk berinovasi yang sulit ditandingi oleh perusahaan yang berlokasi di tempat lain. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait pengaruh klaster terhadap Porter's Diamond tadi. Pengaruh dari klaster di, dikemukakan oleh Porter pada teorinya, yaitu ada 3 cara yang luas untuk mencerminkan dan memperkuat bagian Porter's Diamond. Yang mana yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen. Yang kedua, meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Dan yang ketiga, merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi yang memperluas klaster. 3 hal itu yang bakal memberikan pengaruh dari klaster itu sendiri bagi Porter's Diamond. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu terkait klaster. Yang pertama itu ada klaster meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena yang pertama itu akses ke input dan karyawan khusus, di mana lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan personal. Dan yang kedua, kenapa klaster meningkatkan produktivitas, itu akses ke informasi pasar yang luas. Teknis dan informasi khusus lainnya terakumulasi di perusahaan dan lembaga lokal dalam sebuah klaster yang dapat diakses lebih baik atau dengan biaya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, complementarities, yaitu klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitas saling melengkapi antara aktivitas peserta klaster. Kemudian yang keempat, akses ke institusi dan barang publik, di mana klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi publik. Dan yang kelima atau yang terakhir itu insentif dan pengukuran kinerja, mana klaster meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi karena beberapa alasan yang berkaitan dengan klaster itu sendiri. Kemudian untuk pengaruh klaster lainnya itu klaster meningkatkan inovasi. Kenapa? Karena partisipasi klaster menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatan, walaupun melibatkan beberapa risiko dibandingkan dengan lokasi yang terisolasi. Partisipasi klaster juga menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi, atau pengiriman baru. Di mana untuk studi kasusnya sendiri, itu perusahaan-perusahaan klaster seringkali dapat membedakan tren pembeli lebih cepat daripada pesaing yang terisolasi. Contohnya itu ada Silicon Valley dan perusahaan komputer yang berbasis di Texas, misalnya menyambungkan dengan kebutuhan dan tren pelanggan dengan cepat dan efektif, serta dengan mudah tidak mungkin menyamai tempat-tempat lain atau perusahaan yang berada di lokasi di luar dari kawasan dari Silicon Valley atau perusahaan komputer tersebut. Kemudian itu yang ketiga itu klaster meningkatkan bisnis baru. Kenapa? Karena peluang yang dirasakan di lokasi klaster diupayakan di sana karena hambatan untuk masuk lebih rendah daripada di tempat lain. Aset, keterampilan, input, dan staff yang dibutuhkan seringkali tersedia di lokasi klaster dan dikumpulkan dengan lebih mudah di sana. Kemudian lembaga keuangan lokal dan investor dengan pengetahuan industri mungkin memerlukan premi risiko modal yang lebih rendah. Pasar lokal yang signifikan juga sering hadir di keberadaan klaster. Kemudian dari keuntungan klaster dalam formasi bisnis baru dapat memainkan peran utama dalam mempercepat proses inovasi klaster. Karena perusahaan besar sering menghadapi berbagai macam kendala dan hambatan untuk berinovasi. Dan
pembentukan bisnis baru, kedalaman dan luasnya klaster sering tumbuh seiring waktu dalam meningkatkan keunggulan klaster. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu multiplikasi perusahaan, di mana manfaat klaster itu meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Yang kedua yaitu keterkaitan dan limpahan, di mana meningkatkan keterkaitan, linkage, dan limpahan spillovers untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Dan yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Selanjutnya pembahasan terkait strategi pembangunan regional terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama yaitu nilai-nilai wilayah, di mana pada strategi ini pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah secara keunggulan kompetitif yang khusus berupa lokasi, warisan fisik atau budaya, peranan wilayah dalam lingkup wilayah sekitar. Kemudian yang kedua, ada kekuatan unik, di mana pengembangan elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lain, serta potensi apa yang dapat dikembangkan secara signifikan sebagai kekhasan suatu wilayah. Kemudian untuk strategi yang ketiga yaitu prioritas pengembangan, di mana klaster dapat memprioritaskan pengembangan atau urutan dari kebijakan apa yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Dan keempat, keseimbangan wilayah, di mana klaster merumuskan strategi untuk pembangunan, mencapai dan memelihara keseimbangan wilayah dalam mengatasi kelemahan wilayah melalui kolaborasi dengan wilayah sekitarnya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster. Pada kebijakan ekonomi ini sendiri yang mendukung pengembangan klaster menurut Porter tahun 2000 yaitu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil. Kemudian yang ketiga, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi berupa universitas, pusat penelitian, dan transfer teknologi. Kemudian yang keempat, pencapaian standar kualitas dan lingkungan. Yang kelima, perlindungan sumber daya alam. Yang keenam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah. Dan yang keenam, penyediaan informasi pasar. Yang ketujuh, pengembangan promosi ekspor. Berikut merupakan kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster itu sendiri. Dan bahasa selanjutnya itu perbedaan kebijakan ekonomi dengan kebijakan klaster. Untuk kebijakan klaster sendiri yaitu memiliki definisi atau ciri-ciri yaitu bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan lokasi. Kemudian yang kedua, menekankan pada pertumbuhan pasar modal. Kemudian yang ketiga, pentingnya inisiatif. Kemudian yang keempat, berfokus pada prioritas dengan memandu kebijakan untuk menghilangkan hambatan. Dan yang terakhir atau yang kelima, menyarankan peran baru bagi perusahaan atau investor yang potensial pada kelompok tertentu. Sedangkan untuk kebijakan industri dengan ciri-ciri yang pertama itu bertumpu pada pandangan persaingan internasional yang dominan. Kemudian yang kedua, keunggulan kompetitif sangat ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Kemudian yang ketiga, pemusatan keputusan intervensi di tingkat nasional. Hal ini bisa dilihat perbedaan antara kebijakan klaster dan kebijakan industri, di mana kebijakan klaster sendiri lebih memfokuskan pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan perusahaan dan lokasi. Sedangkan kebijakan industri lebih bertumpu pada persaingan atau internasional yang lebih dominan pada masa waktu tertentu. Selanjutnya pembahasan terkait pemerintah dalam pengembangan klaster. Nah, itu ada peran-peran pemerintah dalam pengembangan klaster. Yang pertama itu mengupayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua, tingkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum. Kemudian yang keempat ada ketetapan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan insentif. Kemudian yang keempat ada mengembangkan dan mengimplementasikan program tindakan ekonomi yang positif, khas, dan program ekonomi yang jangka panjang atau proses perubahan yang memobilisasi pemerintah, pelaku bisnis, kelembagaan, dan masyarakat. Dan yang kelima, fasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster. Dan yang keenam itu mendorong dan memfasilitasi dan memberikan insentif agar munculnya tindakan kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Berikut ditampilkan sebuah kerangka konsep peran dan keterlibatan pemerintah dalam pengembangan klaster, di mana pemerintah sebagai inti memberikan dampak bagi 4
sebagai perannya untuk membangun klaster, yang pertama itu konteks strategi dan persaingan perusahaan, yang kedua kondisi-kondisi permintaan, yang ketiga ada industri-industri terkait dan pendukung, yang keempat ada kondisi-kondisi faktor atau input. Hal ini saling terintegrasi dan saling mempengaruhi di dalam kebijakan dan pengembangan klaster. Kemudian untuk poin terakhir yaitu ada kritik terhadap teori klaster dan keunggulan kompetitif yang ditetapkan ataupun menurut Porter. Yang pertama itu ada dari O'Donnell tahun 1997, di mana menurut O'Donnell itu teori klaster menurut Porter tidak jelas apakah dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah, atau negara. Kemudian menurut Bristow tahun 2005, di mana peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional. Kemudian yang ketiga menurut Pick dan kawan-kawan tahun 2016 yaitu evaluasi kritis terhadap bukti dampak aktual dari kebijakan klaster pada pembangunan lokal dan regional masih terbatas. Mungkin sekian dari presentasi saya terkait pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.